teman-teman bisa bekerja bersama teman-teman yang sebelumnya nggak satu kampus kayak gitu. Halo Matician, welcome to Matalks, podcastnya anak matematika. Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, kenalin aku Muhammad Irfan Rifki, teman-teman bisa panggil aku Ipang. Nah kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk tahu lebih dalam tentang IKA Himatika. Nah penasaran nggak tuh? Tetap stay di sini dan jangan kemana-mana, soalnya kali ini kita akan membahas info-info menarik seputar IKA Himatika. Pasti teman-teman udah agak sabar kan nih, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, pastinya aku nggak sendiri loh. Di sini aku ditemani oleh salah satu dari pengurus Himatika. Nah, siapa lagi kalau bukan Bambun? Oke, mungkin Bambun bisa kenalan diri dulu. Oke, halo Ipang. Mungkin udah kenal ya? Atau yang belum kenal, nama Mbak Mbun Rahmah dari Matematika 2019. Dari Undip juga, kebetulan saat ini jadi pengurus IKA Himatika. Oke, halo Mbak Bun, selamat sore. Halo. Nah, gimana nih kabarnya dari Mbak Bun? Lumayan ya, kemarin habis lebaran mulai membesar gitu ya. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak, kalau boleh tahu? Sibuk PKL ya, laporan-laporan banyak karena kita dari konversi kayak gitu. Banyak sih, lumayan ya. Walah, keren banget ya. Oh ya Mbak, di konten Matalks kali ini aku cuma mau nanya-nanya sedikit nih Mbak seputar tentang IKA Himatika. Nah, yang pertama itu mungkin jadi sebenarnya itu apa sih Mbak IKA Himatika itu? Oke, IKA Himatika itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, IKA Himatika itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Matematika. Nah, IKA Himatika ini satu Indonesia, tapi nanti dibagi per wilayah gitu. Nah, dulu namanya IKA Himatika, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Tapi di 1998 kalau nggak salah, itu diganti jadi Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika doang. Oke, keren banget ya Mbak. Lalu berikutnya nih Mbak, kegiatan apa aja sih yang ada di dalam IKA Himatika itu sendiri? Oke, kalau kegiatan di IKA Himatika itu banyak ya, karena kan di nasional yang di se-Indonesia itu nanti ada musyawarah kerja nasional, ada musyawarah tahunan nasional, ada kongres nasional, dan berbagai di masing-masing wilayah sendiri gitu. Kayak ada makrab juga buat teman-teman pengurus, ada mungkin yang kalian bakal ikutin, yang bisa ikutin itu ada rafor gitu-gitu dari IKA Himatika Mengajar. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Bun itu masuk ke dalam pengurus IKA Himatika di wilayah berapa ya Mbak? Oke, karena kita dari Universitas Diponegoro itu ada di Jawa Tengah gitu ya. Nah, sebelumnya IKA Himatika itu dibagi jadi 6 wilayah. Nah, mungkin 6 wilayahnya itu apa aja, teman-teman bisa cari tahu di sosial media ya, atau di web itu banyak tentang wilayahnya itu apa aja, pembagian provinsinya itu apa aja. Nah, kebetulan di Universitas Diponegoro ini kan di Semarang ya, masuk di wilayah 4 DIY Jawa Tengah kayak gitu. Oke, keren banget ya Mbak. Kayaknya cakupan itu luas banget sampai Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Nah, lalu berikutnya nih Mbak, kalau boleh tahu dari IKA Himatika wilayah 4 ada proker apa aja ya Mbak? Nah, kalau wilayah 4 itu sendiri nanti bakal banyak ya, makrab juga ada, terus nanti ada basar kewirausahaan, ada pelatihan-pelatihan, ada diskusi keilmuan, terus ada forum matematika, ada forum silaturahmi, ada rapat formal, ada IKA Himatika Mengajar, dan beberapa proker-proker dari masing-masing divisi kayak gitu. Oke, keren banget, banyak banget ya Mbak proker-proker dari IKA Himatika. Nah, berikutnya nih Mbak, di IKA Himatika wilayah 4 itu ada divisi apa aja ya Mbak? Dan Bambun itu tergabung dalam divisi apa ya Mbak? Oke, nah untuk di wilayah 4 sendiri itu ada subwilayah ya, ada 4 subwilayah, yaitu ada yang pertama dari Jogja, Purworejo, Magelang, itu biasa disingkat dengan Jogpurma. Nah, untuk Jogpurma ini dapat 2 divisi karena himpunan di sana itu banyak. Itu ada informasi dan komunikasi sama divisi kaderisasi dan internal. Kemudian untuk yang kedua itu ada subwilayah Solo dan Solo Klaten. Untuk divisinya itu keilmuan dan keprofesian. Selanjutnya Semarang Salatiga Kudus, itu kita masuk ke Semarang Salatiga Kudus, itu divisinya pengabdian masyarakat. Selanjutnya untuk yang keempat itu ada Purwokerto Pekalongan, divisinya
kewirausahaan kayak gitu Pak. Jadi masing-masing subwilayah mendapatkan divisi yang berbeda kayak gitu untuk mempermudah koordinasi antar pengurus. Oke, ternyata banyak banget ya Mbak buat divisi-divisi yang ada di IKA Himatika wilayah 4. Oke, berikutnya nih Mbak, gimana sih alurnya dan cara buat gabung menjadi pengurus IKA Himatika itu sendiri? Oke, nanti open recruitment itu diadakan 2 tahun sekali karena periode kepengurusan IKA Himatika ini selama 2 tahun gitu. Satu periode itu 2 tahun. Nah, untuk pendaftarannya itu berupa pendelegasian. Jadi teman-teman nanti didelegasikan dari himpunan masing-masing dengan menginput beberapa berkas. Nah, berkasnya itu ya ada sama ya kayak misalkan kalian masuk ke himpunan mahasiswa matematika ya, ada CV, KTM, terus yang khusus ada sertifikat LKMMTD. Nah, sertifikat LKMMTD ini boleh yang sudah mengikuti atau bersedia untuk mengikuti kayak gitu. Terus nanti selanjutnya ada rekomendasi ketua himpunan untuk menjadi pengurus. Selanjutnya ada surat pernyataan komitmen. Ya di mana-mana untuk menjadi organisasi harus punya komitmen ke organisasi itu ya. Nah, selanjutnya ada IKA Himatika Goes to Campus, udah mengikuti IGTC. Nah, mungkin karena dirundip belum ya, nanti teman-teman bisa nih dari pengurus dari pengurus himpunan mengajukan untuk IGTC kayak gitu. Oke, banyak banget ya Mbak persyaratan buat ikut jadi pengurus IKA Himatika. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Apakah ada skill khusus yang harus dimiliki untuk bisa bergabung menjadi pengurus di IKA Himatika ya Mbak? Oke, skill khusus sebenarnya nggak ada ya, karena sebenarnya ini adalah himpunan dari himpunan gitu ya. Himpunan yang menghimpun himpunan matematika yang ada di Indonesia gitu. Skillnya ya mungkin teman-teman udah tahu ya, skill-skill untuk menjadi organisator, kerjasama, terus mampu memanage waktu kayak gitu. Yang skill-skill dasar nggak ada yang harus spesifik gitu. Kamu harus bisa desain, kamu harus bisa ini, nggak ada. Jadi semuanya bisa kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak. Manfaat apa aja sih Mbak yang bisa didapat jika kita menjadi pengurus IKA Himatika? Oke, manfaatnya jelas banyak banget ya kalau misalkan teman-teman masuk ke IKA Himatika, apalagi nanti kalau misalkan jadi pengurus pusat. Nah, untuk manfaatnya sendiri ini ada yang jelas kalian bakal dapat pengetahuan. Pengetahuan apa sih? Pengetahuan banyak ya dari sharing-sharing antar teman gitu. Nah, teman-teman juga bisa dapat relasi, memperluas jaringan gitu. Teman-teman bisa kenal sama yang jauh nih di Jogja, teman-teman bisa kenal yang jauh di Solo gitu-gitu ya. Nanti bisa menjalin komunikasi gitu. Terus selanjutnya teman-teman juga tentunya bakal mengasah kemampuan karena kan teman-teman dikasih tanggung jawab ya. Teman-teman bisa bekerja bersama teman-teman yang sebelumnya nggak satu kampus kayak gitu. Terus yang jelas buat kita-kita yang mungkin udah semester tua ya, jadi nambah kegiatan kayak gitu. Karena udah nggak bisa ikut organisasi himpunan ya, kita bisa ikut di kegiatan-kegiatan di IKA Himatika gitu. Banyak ya manfaatnya, mungkin itu masing-masing masuk ke masing-masing diri kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ya info seputar IKA Himatika yang bermanfaat banget buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang tertarik banget nih buat menjadi pengurus IKA Himatika, bisa banget buat join mungkin sekitar tahun depan ya Mbak? Iya, tahun 2023 ya, karena periodenya 2021-2023 gitu. Iya benar, 2023. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat menjaring relasi, terus habis itu ingin nambah pengetahuan, terus habis itu mengasah kemampuan juga, bisa banget buat mempersiapkan diri buat untuk menjadi pengurus dari IKA Himatika itu sendiri. Lalu berikutnya perlu digarisbawahi juga bahwa menjadi pengurus IKA Himatika ini adalah salah satu kesempatan besar untuk teman-teman semua untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya akan berguna untuk dirimu sekarang, besok, dan di masa depan. Tak terasa banyak banget yang udah kita omongin ya. Dan sampai di sini dulu ya pembicara kita pada Metox pada hari ini. Sampai jumpa di episode Metox selanjutnya dan see you. See you.